Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masyarul ikhwah, a'azinillahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang al-mubtada dan al-khabar. Mubtada adalah isim yang rafa' dan ma'rifat jatuh di awal jumlah atau kalimat. Silakan bagi yang punya kitabnya, halaman 63 dari kitab Mukhtarat. Mubtada adalah isim rafa', ya. Jadi mubtada bukan isim nasab atau jar. Dan dia ini ma'rifat. Ya. Jadi kalau kita misalkan mubtada ini seperti subjek. Dan khobar adalah pelengkap dari mubtada atau kita misalkan dengan predikat. Contohnya di sini Muhammadun jalisun. Ketika kita ingin membuat sebuah kalimat sempurna, minimalnya ada mubtada dan khobar. Muhammad ini isim ma'rifat, rafa, tanda rafa'nya isim mufrad adalah dengan dhammah. Ya. Nah, khobar juga rafa karena dia melengkapi makna mubtada. Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Sempurna tidak? Sempurna. Contoh lagi untuk yang mu'annats. Aisyah jalisah. Karena di sini perempuan, maka khobarnya adalah perempuan juga. Diberi tak marbutoh karena Aisyah adalah seorang wanita. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah Aisyah. Khobarnya mana? Pelengkapnya jalisah. Gitu ya. Nah, cara menyusun mubtada dan khobar harus sesuai dengan yang pertama bilangan dan yang kedua adalah jumlahnya. Nah, ketika kita ingin membuat mubtada dan khobar harus sesuai dari bilangan. Di sini mufrad Muhammad 1, maka jalisun juga 1. Kalau di sini Muhammadani, ya, 2 orang Muhammad, maka di sini jalisani. Muhammadani jalisani. Aisyah jadi Aisyatani jalisatani. Ya. Nah, isim mutsanna rafa'nya dengan alif, ya. Aisyatani. Kan ada Aisyataini, ya. Rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Nah, ini mubtada dan khobar harus sesuai dengan jumlahnya. Kemudian jenisnya, mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Mubtada'nya muannats dengan tak marbutah, maka khobarnya juga muannats. Atau contohnya Zainab jalisah. Zainab nama wanita, itu juga muannats. Seperti yang antum bahas pada pembahasan ciri-ciri isim muannats. Jelas ya? Nah, kemudian mubtada dapat berupa 3 macam. Yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Ada kalanya isim itu mabni. Ini jenis yang kedua mubtada. Contohnya di sini isim mausul. Alladzi, dia tidak berubah. Harokatnya selalu dalam keadaan sukun. Alladzi, kita tidak dapatkan alla begini, atau dhammah, atau fathah. Tidak kan? Selalu alladzi. Nah, alladzi dalam keadaan selalu alladzi, ini namanya mabni. Alladzi fil baiti Zaidun. Nah, mubtada'nya yang mana? Mubtada'nya adalah alladzi.
Yang ada di dalam rumah adalah Zaid. Alladhi ini adalah mubtada. Khobarnya kira-kira mana yang melengkapi makna alladhi? Khobarnya adalah Zaid. Yang di dalam rumah adalah Zaid. Terus fil baiti sebagai apa? Fil baiti ini yang melengkapi makna alladhi. Karena isi mausul ini alladhi, sebagaimana kita sudah tahu, alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allai atau allati, ini dia butuh dengan jumlah setelahnya. Contohnya fil bait, syibhul jumlah. Untuk melengkapi makna dari isi mausul. Nanti namanya di sini jumlah silah mausul. Namanya jumlah silah mausul. Ya, saya perkenalkan saja. Namanya jumlah silah mausul, dia tidak memiliki i'rab. Ya. Ini jenis yang kedua, isim mu'rab, mabni, dan yang terakhir ya adalah masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Silakan dibuka kitabnya halaman 64. Masdar muawwal adalah masdar atau sebuah kata yang disusun dari an dan fi'il mudhari. An dan fi'il mudhari. An ini adalah huruf yang masuk kepada fi'il. Kita ambil an, kemudian taruh fi'il mudhari di sini, kemudian diberikan khobarnya. Nah, antahdura khairun lakum. Kamu hadir itu lebih baik dari bagi antahdura khairun laka. Di sini afwan. Kamu hadir itu lebih baik bagimu. Maka antahdura ini mubtada, khairun sebagai khobarnya.